Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang MVVM dan juga penggunaan binding pada. Oke, eh, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang MVVM, di mana saya menggunakan eh, package baru ya, dengan nama berita API yang dimana nanti fungsinya adalah eh, memasukkan struktur MVVM, yaitu model, view, dan view model. Nah, di sini di data ini ada model yang berisi logika bisnis atau data yang digunakan nantinya. Contohnya ada artikel di sini, saya akan ngambil title dan URL to image di data artikel. Lalu di new response itu kita uh, sederhanakan menjadi variabel articles yang berisi list dari artikel tersebut tadi. Karena nantinya kita akan mengambil atau mengget API yang bersumber dari website news API. Lalu selanjutnya di sini ada network yang berisi news API service yang menggunakan retrofit untuk menggunakan get, HTTP get dan HTTP query uh, yang nantinya ini bisa dijadikan endpoint untuk mengakses uh, respon yang ingin kita berikan. Lalu ada retrofit instance. Di sini kita inisialisasi private dengan nama base URL dengan URL News API v2. Jadi endpoint yang di News API service seperti key ini maksudnya query, from, sort by, dan API key itu nantinya akan diletakkan setelah daripada v2 ini slash v2 slash. Nah, eh, di sini kita gunakan News API service, kita create retrofit. Lalu di repository ada news repository, di mana di sini kita nge-fetch untuk mereturn API yang ada tadinya. Jadi apa yang kita gunakan, misalnya query di sini sekolah, berarti nantinya API yang akan kita ambil adalah API yang berisikan format JSON dengan basis query-nya adalah sekolah. Dan ini from-nya dari tahun atau tanggal dan bulan berapa berita tersebut ada. Ini sort by, kita urutkan berdasarkan publish ad-nya. Jadi dia akan menampilkan berita yang paling baru di tahun yang paling baru. API ini kita bisa dapatkan dari website tadi untuk kita memerlukan login. Lalu nanti dia akan memberikan API key ini. Kita masukkan ke sini agar dapat bisa mengakses website tadi, URL tadi. Lalu di sini ada view model. Nah, di view model ini saya buat namanya dengan news view model, di mana di sini kita menghubungkan model dan view tadinya. Jadi di sini ada menggunakan live data dengan kita coba try exception. Nah, di sini ada variable respon. Kita gunakan repository get headlines-nya dengan query sekolah from ini sort by dan API key. Ini parameter yang digunakan ya. Oke, lalu sini kita berikan log agar mengetahui respon dari artikel jika misalnya ada error atau tidaknya gitu. Lalu itu untuk MVVM. Selanjutnya kita mungkin bisa jalanin. Oke. Di fragment home ya. Ini mainnya. Di sini saya membuat observe news data
dari view modelnya, di mana di sini kita kasih argumen model beritanya. Itu untuk adapter di package berita, jadi tetap dibuat adapter beritanya. Di adapter berita, lalu ada model berita juga. Di sini ada uh, variabel yang ingin kita ambil dari format JSON API nanti. Nah, sini tambahkan, jangan lupa tambahkan update data, news list-nya sama dengan news item untuk dari model berita yang berisi model berita. Oke, jangan lupa memanggil notify data set change. Oke, lalu selanjutnya di fragment home-nya kita gunakan seperti ini. Jika artikelnya tidak empty, maka tampilkan ini gitu, update data dari recycle modelsnya. Jadi jika tidak, no article fonts kita cetak. Lalu mungkin ini tampilannya ya, sebentar ya. Oke, nah ini berita yang akan tampil tuh. Jadi kalau view-nya itu seperti ini, kita ngegunain nih berita terkini ini, kita gunain recycle view tadi ya di adapternya. Nah, di sini ada tulis item, kita panggil layout card item. Nah, jadi ini untuk recycle view-nya. Lalu di card item itu ada format atau bentukan yang ingin kita buat gitu. Di sini ada, di sini untuk image view-nya, lalu di sini untuk teksnya. Nah, jadi seperti ini tampilan beritanya. Dan ini beritanya diambil di Get API dengan query sekolah tadinya kan. Kita tengok lagi di story, nah sekolah. Jadi kita gunain query sekolah, berarti dia bakal berhubungan dengan sekolah. Tuh ada peringatan Hari Guru Nasional dan lainnya untuk sekolah. Oke. Lanjut kita ke binding. Binding itu pertama kali kita terukan build feature di build Gradle ya, view bindingnya. Jadi kita harus aktifin dulu. Lalu nanti kita change no. Selanjutnya kita ke fragment home. Jika sudah mengaktifkan itu, maka dia bisa memunculkan binding setiap fragment atau activity yang ada. Nah, jadi di sini kita bisa akses ini, inisialisasi fragment home binding sesuai dengan namanya. Nah, sama dengan null. Lalu di sini ada private call binding get binding. Nah, ini dua yang perlu diinisialisasi. Pertama untuk melakukan binding, di mana fungsi dari binding ini adalah kita perlu menggunakan binding dikarenakan komputasi yang lumayan ringan daripada jika kita menggunakan inisialisasi satu-satu dengan find view by ID. Contohnya sangat memakan komputasi yang berlebih jika kita menggunakan itu. Maka dari itu kita gunakan binding. Binding juga mempermudah kita dalam melakukan inisialisasi. Jadi kita tidak perlu melakukan inisialisasi satu-satu karena dia langsung menghubungkan ke view yang ada. Jadi ID-ID yang ada pada view tersebut langsung bisa diakses menggunakan binding. Contohnya contohnya seperti ini, view pager, dot indikator. Harusnya kan kita gunakan find view by ID. Namun di sini kita udah gunakan binding. Jadi kita kayak nggak perlu lagi. Ini untuk ID daripada dot indikatornya. Nah, ini ID daripada view pager-nya. Seperti itu. Kurang lebih untuk penggunaan binding. Itu sih. Nah, contohnya seperti ini lagi, recycle view, file adapter. Oke. Oke. Lalu untuk view-nya sendiri, kita bisa mereturn binding.root-nya.
yang biasanya kita return view, nah, maka di sini kita ganti jadi return binding root. Kan di sini kita sudah menggunakan binding kan, fragment home binding invite inviter container. Di sini udah kita nggak perlu lagi tuh ID-ID-nya. Nah, mungkin itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.